Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap di rumah saja. Untuk pertemuan 6 mata kuliah kimia industri, saya akan menjelaskan mengenai proses pemisahan dengan distilasi dan rektifikasi. Distilasi dan rektifikasi adalah proses pemisahan termal yang digunakan secara luas di bidang teknik untuk memisahkan campuran atau larutan sempurna dalam jumlah yang cukup besar. Sama halnya seperti pertemuan yang lalu, yaitu pemisahan kandungan air dari bahan dengan cara pengeringan. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah mengenai distilasi atau penyulingan. Distilasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair dan terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang mempunyai titik didih yang berbeda. Pengertian distilasi itu sendiri adalah suatu cara pemisahan larutan berdasarkan titik didihnya dengan menggunakan panas sebagai pemisahan atau spiriting agent. Dasar pemisahan ini adalah titik didih yang berbeda. Bahan yang dipisahkan dengan metode ini adalah bentuk larutan atau cair yang tahan terhadap panas dan titik didihnya tidak terlalu dekat. Dalam penyulingan ini, campuran zat dididihkan hingga menguap. Kemudian, uap ini didinginkan kembali sehingga menjadi bentuk cairan. Persyaratannya adalah kemudahan menguap atau volatilitas dari komponen yang akan dipisahkan berbeda satu dengan lainnya. Molekul-molekul dalam ruangan di bagian di atas cairan akan menimbulkan tekanan yang disebut dengan tekanan uap dari cairan yang bersangkutan. Tekanan uap adalah sebuah ukuran kecenderungan molekul cairan untuk merubah menjadi uap, sehingga merupakan ukuran kemudahan menguap dari bahan yang bersangkutan. Setiap cairan memiliki tekanan uap yang spesifik. Pertama, tekanan uap berbanding lurus terhadap temperatur. Kedua, selama tekanan uap kurang dari tekanan lingkungan disebut penguapan. Ketiga, jika tekanan uap sama dengan tekanan lingkungan disebut dengan pendidihan. Temperatur pada saat ini disebut titik didih. Molekul semua cairan menguap disebut mendidih. Dalam proses distilasi berarti memisahkan komponen-komponen yang mudah menguap dari suatu campuran cair dengan cara menguapkannya yang diikuti dengan kondensasi uap yang terbentuk dan menampung kondensat yang dihasilkan dalam fase cair. Berikut ini adalah gambar dari proses distilasi sederhana. Nah, bisa kita lihat bahwa pada distilasi sederhana ada 3 komponen utama, yaitu bejana distilasi, kondensor, dan tempat untuk mengumpulkan hasil dari distilat tersebut. Nah, di sini pada bejana distilasi biasanya akan ada api agar larutan yang ada dalam bejana itu dapat menguap pada suhu tertentu. Makanya kita akan membutuhkan yang namanya termometer. Nah, kemudian uap ini akan masuk ke dalam kondensor. Nah, pada kondensor atau pendingin ini dapat kita lihat bahwa ada aliran air yang berguna untuk mengkondensasi uap yang tadi agar dapat terkumpul dalam bejana distilat ini dalam bentuk cair kembali atau yang sudah terpisahkan. Peralatan sederhana distilasi: penguapan, alat uap atau labu, pipa atau lapisan tipis, pipa uap, kondenser, pendingin, penampung atau bejana. Macam-macam distilat berdasarkan prosesnya terbagi menjadi 2, yaitu destilasi kontinu dan destilasi batch. Destilasi kontinu disebut dengan destilasi kontinu disebabkan karena jika prosesnya berlangsung terus-menerus di mana ada aliran masuk bahan dan aliran bahan keluar. Ini disebut dengan terus-menerus di mana akan didapatkan distilat dan residunya. Kemudian destilasi batch
yaitu prosesnya dilakukan satu kali proses, yakni bahan dimasukkan ke dalam peralatan dan kemudian diproses dan menghasilkan distilat atau residu. Berdasarkan basis tekanan operasinya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama distillate atmosfer atau 0,4 sampai 5,5 atmosfer mutlak adalah destilasi yang terjadi pada kondensi bertekanan atmosfer, sehingga titik didihnya dari larutan yang akan didistilasi sama dengan titik didih larutan tersebut di atmosfer. Yang kedua ada distilasi vakum atau kurang lebih dari 300 mmHg pada bagian atas kolom. Adalah distilasi vakum yang tekanan operasinya 0,4 atmosfer atau 300 mmHg absolut. Yang ketiga adalah distilasi tekanan yang lebih dari 80 PSI pada bagian atas kolom. Nah, distilasi yang dilakukan dalam tekanan operasi ini biasanya karena beberapa alasan. Pertama, sifat penguapan relatif antara komponen biasanya meningkat seiring dengan menurunnya boiling temperatur. Kedua, destilasi pada temperatur rendah dilakukan ketika pengolah produk yang sensitif terhadap variabel temperatur. Dan yang ketiga, proses pemisahan dapat dilakukan terhadap komponen dengan tekanan uap yang sangat rendah atau komponen dengan ikatan yang dapat terputus pada titik didihnya. Kemudian yang keempat, reboiler dengan temperatur yang rendah yang menggunakan sumber energi dengan harga yang lebih murah seperti steam dengan tekanan rendah atau air panas. Kemudian rektifikasi. Pengertian rektifikasi yaitu pemisahan komponen-komponen yang mudah menguap dari suatu cairan dengan cara menguap dan kondensasi berulang-ulang dengan perpindahan massa serta panas melalui reflux yang terkendali. Rektifikasi adalah sebuah aplikasi dari proses penyulingan. Proses ini menghasilkan suatu proses peningkatan komponen tertentu dari masing-masing cairan maupun gas. Proses ini dapat diartikan secara sederhana sebagai proses distilasi yang berulang-ulang, sehingga distilat baru diperoleh dengan konsentrasi zat volatil yang lebih tinggi. Kolom-kolom rektifikasi. Dalam kolom harus terjadi perpindahan massa dan panas antara uap yang naik dan cairan yang turun. Dilengkapi dengan peralatan, plate atau tray, dan packing atau isian. Untuk diameter besar biasanya menggunakan plate, tetapi pressure drop akan menjadi besar daripada packing. Benda, pengisi atau filling material. Benda terbuat dari keramik, logam, gelas, atau bahan sintesis dimasukkan ke dalam kolom untuk memperluas kontak gas cair. Jenis-jenis pelet yang digunakan ada bubble cap plate atau placenta, sieve tray, perforated tray, velvet tray. Kemudian jenis filling material, racing reel, ball ring, Hermes ring, bell saddle. Kemudian ukurannya kira-kira 1 per 10 sampai dengan 1 per 20 diameter kolom. Tujuan proses rektifikasi ini adalah untuk memisahkan sisa-sisa reaktan yang tidak terkonversi. Kemudian untuk memurnikan produk. Dalam industri, proses rektifikasi terjadi dalam sebuah kolom yang disebut kolom rektifikasi. Contoh operasi proses rektifikasi dalam industri antara lain dalam proses pemurnian alkohol. Nah, pada intinya, proses pemurnian alkohol itu adalah cairan yang mengandung alkohol apabila dipanaskan
akan menghasilkan uap yang mengandung alkohol lebih kaya daripada saat masih terbentuk cair yang diakibatkan oleh perbedaan titik didih. Dengan prinsip ini, apabila kita bisa membuat cairan yang mengandung alkohol menguap, lalu mencair, lalu menguap lagi, dan lalu mencair lagi, demikian berulang-ulang dalam satu kali rangkaian proses dalam satu alat, maka sama saja alkohol yang dihasilkan telah mengalami rangkaian distilasi yang berulang-ulang atau kontinu. Kemudian fungsi kolom packing. Kolom packing adalah kolom di mana terdapat packing. Packing itu sendiri adalah sebuah bahan isian terbentuk selang berukuran yang telah ditentukan. Jenis material packing ini bisa berupa kerikil, pecahan keramik, kaca, besi, tembaga, atau apapun yang tidak berkarat atau bereaksi dengan alkohol. Aluminium dan bahan plastik sebaiknya tidak digunakan karena packing jangan sampai terlalu padat sehingga menyumbat aliran uap. Fungsi kolom packing adalah untuk memperluas permukaan di dalam kolom. Cairan akan lebih mudah menguap apabila bersentuhan dengan suatu permukaan yang bersuhu berbeda. Selain itu, uap akan lebih mudah terkondensasi apabila bersentuhan dengan permukaan yang berbeda suhu. Karena itu, sebagian besar ruang di dalam kolom harus diisi dengan material yang bisa menyediakan permukaan yang lebih banyak untuk bersentuhan dengan uap. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini untuk mengenai distilasi dan rektifikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.